Rencana liburan penuh kebahagiaan yang diimpikan oleh keluarga aktor sekaligus presenter Teuku Zacky berubah menjadi pengalaman tak terduga. Dalam momen libur akhir tahun ini, Teuku Zacky bersama keluarganya memutuskan untuk menikmati keindahan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Mereka telah berangkat sejak 22 Desember lalu dengan penuh antusiasme. Pada tanggal 24 Desember, Zacky dan keluarganya memutuskan untuk menjelajahi keindahan Laut Labuan Bajo dengan menaiki kapal selama 3 hari. Namun di tengah perjalanan wisata yang seharusnya menjadi momen tak terlupakan, tragedi di luar dugaan terjadi. Mesin kapal yang mereka naiki tiba-tiba mati, membuat mereka terdampar di tengah laut. Melalui unggahan di media sosialnya, pria berusia 41 tahun ini mengungkap situasi genting yang mereka alami. Sudah 2 hari mereka terjebak di kapal tanpa bisa melanjutkan perjalanan atau kembali ke daratan. Dalam video dan foto yang dibagikan, Zacky terlihat tetap berusaha tegar, meski kekhawatiran dan kelelahan tampak jelas. Situasi tak menyenangkan yang dialami Teuku Zacky dan keluarganya di Labuan Bajo ternyata bermula dari permasalahan yang terjadi sebelum kapal berlayar. Saat hendak menaiki kapal untuk perjalanan wisata selama 3 hari, Zacky mendapati adanya masalah serius. Pihak agen travel yang ia gunakan yang dikelola oleh temannya sendiri yang akrab disapa Jai ternyata melakukan kesalahan overbooking kapal. Akibatnya, kapal yang seharusnya membawa Zacky dan keluarganya tidak bisa langsung berlayar. Lebih buruk lagi, pihak travel meminta pembayaran tambahan agar kapal dapat digunakan. Demi menghindari kekecewaan keluarganya yang sudah menantikan momen liburan ini, Zacky akhirnya memutuskan meminjamkan uang sebesar 25 juta rupiah kepada Jai. Dengan harapan semua masalah selesai, kapal pun akhirnya berlayar. Namun harapan itu berubah menjadi kekecewaan mendalam. Kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan berulang kali di tengah laut. Merasa sudah sangat dirugikan, Zacky pun mengambil langkah tegas. Ia membagikan pengalamannya melalui media sosial, memperingatkan orang lain agar tidak menggunakan layanan agen travel yang dikelola oleh Jai. Saya tuh ditahan-tahan, nggak boleh ke kapal dulu sama dia, gitu kan. Saya maksa, ya gimana saya mau transfer, pokoknya antara kayak telur dulu atau ayam dulu deh, transfer dulu atau naik kapal dulu. Dia tuh minta saya transfer dulu. Saya bilang nggak bisa lah, orang saya udah bayar semua, kenapa saya harus transfer lagi? Kan ini kesalahan kamu, saya bilang gitu. Ya udah bawa aja dulu, habis saya ke kapal deh, nanti saya bantu. Karena saya kenal ya, bukan orang random gitu. Akhirnya ya udah dibawa ke kapal dulu. Saya udah ngeliat kapalnya, walaupun kapalnya juga tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Fotogenik lah ya, di foto jauh lebih bagus. Aslinya tidak sesuai dengan ekspektasi saya kapalnya. Terus kapal tuh nggak maju-maju, stuck gitu. Ini nunggu apa lagi? Dia nunggu pembayaran, dia bilang gitu. Aduh, gimana sih gitu kan? Ya udah, mana suratnya? Jaminan kalau kamu akan mengembalikan uang pinjaman ini gitu. Saya berasa kayak ditodong gitu deh pokoknya. Udah kayak gitu, surat nggak kunjung tiba, tapi saya udah ada di kapal, saya juga nggak mau jadi berantakan buat liburannya. Akhirnya saya transfer lah pinjaman ini dia. Saya transfer, nggak lama kemudian setelah transfer, itu jalan tuh akhirnya si kapal itu.
Kita 3 hari 2 malam sailing. Gak lama setelah jalan, itu akinya meledak di hari pertama. Tengah malam kalau nggak salah, atau sore ya. Akinya meledak, dan mogoknya itu berkelanjutan, bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Selama trip itu mogok lagi. Akinya diganti berkali-kali. Di tengah laut tuh minta pinjem aki dari kapal lain, nunggu aki datang dari pulau. Itu tuh terhambat terus berkali-kali, terus permasalahannya di aki, mogok dan lain-lain. Udah kayak gitu hari terakhir nih, kebetulan tadi hari ini, dari kemarin tuh saya WhatsApp dia, si agent ini, si Jai ini, dia nggak balas-balas saya. Di telepon nggak diangkat, di WhatsApp juga nggak dibales. Saya juga udah kasih ultimatum ke dia, nggak direspon-respon. Kehilangan jejak deh, intinya gitu. Uang saya juga nggak kembali. Sementara dia menjanjikan uang untuk trip selanjutnya, karena seharusnya lusa tuh masih ada trip lain untuk camping. Itu udah saya bayar lunas dulu juga. Itu dia nggak bayar-bayar, nggak dibalik-balikin refundnya. Padahal dia janji tuh kemarin. Saya nagih itu. Dan ternyata saya konfirmasi ke orang kapal. Jadi uang yang saya sudah bayarkan lunas itu tidak dibayarkan ke dia. Dari total tagihan semua kapal itu dia cuma bayarkan 2 juta. Seharusnya tuh berapa puluh juta gitu ya. Kalau untuk pinjamannya itu 25 juta. Terus untuk yang tripnya selanjutnya tuh 6 juta. Terus lagi untuk yang dia janjikan komplimen itu sekitar 7 jutaan ya, total 38 jutaan lah. Di balik pengalaman pahit yang dialaminya, Teuku Zacky mencoba untuk tetap tenang dan mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Sebagai seorang ayah dari 2 anak, Zacky menyadari pentingnya menjaga ketenangan demi keluarganya, terutama di tengah situasi sulit seperti ini. Ia pun mengambil pelajaran berharga dari insiden tersebut, yaitu meskipun berurusan dengan teman dekat, kepercayaan tetap harus dibarengi dengan kehati-hatian. Ya, intinya semua itu ada pelajarannya yang saya sampaikan ke mereka, bahwa tidak semua orang yang kita kenal baik itu akan berakhir dengan baik, dan tidak bisa juga kita 100% percaya begitu aja walaupun udah kenal. Sampai tanggal 1 pokoknya. Kita sekarang 26 ya, berarti 5 hari lagi. Kita masih mau explore Flores. Jadi ada beberapa tempat juga yang masih kita bisa explore di Flores ya. Ya, mungkin kita juga harus lebih hati-hati dengan travel agent yang memang yang ada di mana-mana pun lah itu kali ya. Harus lebih berhati-hati, lihat kredibilitasnya, walaupun yang saya kenal juga udah saya kenal baik, tidak menjamin itu akan benar gitu. Cuman ya harus ekstra hati-hati aja. Saya juga, itu mungkin sih salah satunya. Yang lainnya ya enjoy holiday walaupun itu kurang mengenakan, tapi dibawa happy aja.